Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata ruang kantor. Selamat menyaksikan. Yang pertama di sini ada pengertian ruang kantor. Menurut Littlefeld dan Peterson tahun 1956 menyebutkan bahwa tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Lalu, menurut Terry tahun 1958 menyebutkan bahwa tata ruang kantor yaitu penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan share terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada pemanfaatan tata ruang. Poin pertama yaitu mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Dan yang kedua yaitu menjamin kelancaran proses pekerjaan. Nomor tiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebaik-baiknya. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Selanjutnya, di sini ada tujuan tata ruang kantor. Poin yang pertama yaitu pekerjaan di kantor itu dapat proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Dan yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Dan yang kelima, ada pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan dapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Yang ketujuh, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Jadi, tujuan tata ruang kantor ini, pasalnya, tata ruang juga dapat mempengaruhi efektivitas dan produktivitas dari pekerjaannya agar tidak salah dalam merancang tata ruang kantor, sehingga para pegawai bisa fokus terhadap pekerjaannya. Rancangan segala perlengkapan kantor serta pembagian ruang pegawai ditempatkan yang tepat sehingga terciptanya suasana yang nyaman untuk mencapai efisien kerja. Selanjutnya di sini ada tata ruang terbuka. Tata ruang terbuka itu tidak menggunakan sekat pemisah di setiap ruangannya. Kantor terlihat lebih luas dan konfirmasi antara pekerja pun lebih efektif, tidak membutuhkan waktu yang lama. Pemeliharaan dan pembiaya pun lebih murah. Sehingga tata ruang ini biasa dipakai dengan ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisahnya. Selanjutnya di sini ada tata ruang tertutup atau terpisah. Jenis tata ruang kantor ini tipikal ruang kerja karyawan tersekat-sekat dan memiliki tempatnya masing-masing. Jadi, ruang tertutup ini juga ada dua macam. Ada yang tertutup setengah atau seperti di foto tersebut. Jadi, ruangan tertutup ini sangat bermanfaat sekali agar kefokusan para pekerja sehingga pekerjaan tersebut cepat selesai dan bisa fokus terhadap pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada tata ruang gabungan. Tata ruang gabungan yaitu kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pimpinan, maka dibuatlah satu ruangan kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sehingga sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Jadi pada ruang gabungan ini berfungsi digunakan ketika ada rapat bersama atau menyampaikan sesuatu yang bersama tentang pekerjaan tersebut. Sehingga ruangan tersebut juga memiliki tempat yang harus lebih luas agar semua para pekerja dapat berkumpul bersama dengan tidak berdesak-desakan. Nah, di sini ada
Keuntungan dan kelemahan tata ruang terbuka. Yang pertama yaitu memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Yang kedua, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan. Yang ketiga, ada hubungan antar pegawai serta pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, menggunakan ruangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, biaya pegadaian penelitian kantor lebih murah. Sehingga kelemahannya, yang pertama ada tingkatan kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruangan yang sama. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena muncul perasaan adanya pengawasan secara kontinu. Yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Yang keempat, menurunnya wibawa pimpinan atau khususnya bagi tamu. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kelemahan tata ruang tertutup atau terpisah. Keuntungannya, yang pertama, tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga. Yang kedua, wibawa pimpinan terasa cukup tinggi. Yang ketiga, konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Lalu kelemahannya, yang pertama ada tingginya biaya pemeliharaan gedung. Yang kedua, perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan antar bagian atau seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan. Dan yang keempat, ada biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Selanjutnya di sini ada asas-asas tata ruang kantor. Poin pertama, asas jarak terpendek. Tata ruang kantor yang memberikan kesepakatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Poin kedua ada asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan perangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau bisa berupa pola huruf L atau U. Poin ketiga yaitu asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dalam asas ini melanggar adanya pemisah jalan, ruang gerak, lukisan atau pot bunga sehingga hiasan dan sebagainya. Poin keempat ada asas perubahan susunan tempat kerja. Artinya, sebuah ruang kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor, maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Ketika kita menata tata ruang, yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu kita harus menjaga kebersihan. Lalu kita harus membuat luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai, suhu udara yang memadai, ventilasi udara, penerangan cahaya. Lalu kita menyediakan fasilitas kesehatan seperti toilet, ruang cuci muka atau tangan, sabun, tisu, dan lain-lain sebagainya. Dan kita menyediakan air minum, baik dingin maupun panas, dan tempat duduk lengkap dengan sandarannya. Dan ketika melakukan tata ruang, lantai tidak terlalu licin, tangga diberi pegangan tangan, dan bagian-bagian terbuka dilibatkan pagar. Lalu, mesin yang berbahaya harus ditunjang dengan pelindung dan petugas yang memanfaatkan mesin tersebut harus memiliki kecakapan dan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut. Bahan berat tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai. Jadi kita harus memiliki pegawai khusus untuk memindahkan barang-barang berat. Lalu kita menyediakan pertolongan pertama yang berisikan kotak atau lemari untuk obat-obatan pertolongan pertama agar para pegawai ketika sakit mendadak maka bisa dilakukan menggunakan obat dan bisa beristirahat.
Dan yang terakhir yaitu penjagaan kebakaran. Kita harus melakukan keamanan untuk kantor. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor, yaitu yang pertama cahaya ruangan, dan yang kedua ada warna, yang ketiga ada suara, yang keempat ada udara. Jadi 4 poin ini adalah sangat mempengaruhi para pekerja dan kenyamanannya, sehingga kita harus melakukannya dengan baik. Selanjutnya di sini ada cahaya penerangan buatan manusia. Yang pertama cahaya langsung. Cahaya yang langsung memancarkan dari sumbernya ke permukaan meja. Cahaya ini bersifat tajam sehingga mudah memicu kelelahan mata meski bayangan yang dihasilkannya sangat tegas. Yang kedua yaitu cahaya setengah langsung. Cahaya yang memancar dari sumbernya melalui tudang lampu. Cahaya ini memancarkan ke segala arah sehingga bayangan yang dihasilkan tidak begitu tajam. Oleh karenanya dapat meminimalisir. Yang ketiga ada cahaya setengah tak langsung. Pencahayaan sebagian besar ditimbulkan oleh pantulan langit-langit dan dinding ruangan, dan sebagian lainnya terpancarkan melalui tudang kaca. Sifat cahaya dan bayangan yang ditimbulkan tidak begitu cepat. Dan yang keempat ada cahaya tak langsung. Cahaya ini memancarkan dari sumbernya ke langit-langit ruangan, kemudian dipantulkan ke arah meja. Cahaya ini bersifat cukup lunak sehingga tidak mudah menimbulkan kelelahan mata serta bercorak ungu dan tidak membahayakan bayangan. Selanjutnya di sini ada warna-warna untuk ruangan. Warna kuning, warna ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Dan warna biru terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Dan yang ketiga ada warna merah, memberikan kesan panas dan aktivitas sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melakukan pekerjaan. Hingga warna-warna ini kita bisa dapat dilakukan atau diwarna dalam ruang-ruangan yang tepat. Selanjutnya yaitu udara. Udara ini sangat mempengaruhi semangat para pekerja. Seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan sebesar 45%. Adapun untuk mengatasi udara yang cukup panas lembab dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memfasilitasi masang AC. Yang kedua, membuat ventilasi udara. Dan yang ketiga, pakaian kerja dari bahan dingin dan mudah menyerap keringat. Karena di zaman ini di kota-kota kita itu sangat panas sehingga kita membutuhkan ruangan AC untuk semangat kita dalam bekerja dan kefokusan kita dalam melaksanakan pekerjaan. Karena udara ini sangat mempengaruhi kita dalam bekerja, sehingga udara ini sangat membuat kenyamanan ketika kita bekerja. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang suara. Ruangan kantor harus sejauh mungkin dijauhkan dari sumber keberisikan karena mengganggu kefokusan terhadap pekerjaan, seperti kantor yang berada di pinggir jalan. Itu karena lalu lalang para pengendara yang kadang memberisik sehingga mengganggu para pekerja dalam berfokus dalam pekerjaan. Dan jika perlu digunakan bawa peredam suara pada langit atau dinding ruangan. Kita memiliki ruangan yang mengedap suara agar suara-suara yang dari luar tidak mengganggu yang berada dalam ruangan.